Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd, hadirin muhtamin wal muhtaramat, para kiai, para asatidz ustadzah, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, segenap para jamaah khususipun takbir masjid Hidayah Rumah Pak Miskan Kansal yang berbahagia dan selamat. Pada kesempatan yang mulia ini, mohon saran-saran kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat hidayah inayah. Alhamdulillah, sedaya serta kebahagiaan balik istiqomah hadiri pengawasan fikih rutin sehingga dan setiap kita Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayah Rumah bertempat di Segan Kansal. Tentunya harapan kita mugi-mugi istiqomahan korban jenengan, perasaan kita menghadiri pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua meraih rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi Allah terus memberikan berkahan pada kita semua, mudah dan kelancaran setiap urusan-urusan kita, urusan-urusan duniawiah maupun urusan ukhrawiah, dan kita berharap tinggi penjenengan di dalam menuntut ilmu agama ini mudah-mudahan diberi mudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan harapan kita di penjenengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia yang bahagia selama hidup pada dunia wal akhirah. Amin. Allahumma. Kalau 3 menit Allah dilanjut balik pertemuan yang lalu kita telah mengkaji salah satu rukun haji. Rukun haji ini penting. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa
rukun itu harus tertunaikan. Ya, di dalam bab haji rukun itu harus tertunaikan. Ketika rukun itu tidak tertunaikan, maka bisa menjadikan hajinya itu boten sah. Sedangkan rukun-rukun haji itu wonten 6. Kalau ini kasih sebutkan yang kita bahas bersama-sama, yaitu ihram. Niat masuk di dalam haji ataupun umroh. Kalau ini sempat dibahas juga macam-macam haji, ketika ada haji ifrad, ada haji tamattu, dan haji qiran. Kalau ifrad itu berarti nopo haji dulu, baru itu baru umroh. Nah, kalau tamattu kebalikannya, umroh dulu baru haji. Qiran umroh haji dilaksanakan dengan bersama-sama. Kalau ini terus sunnah-sunnahnya ihram. Kalau ini mencukur kumis, yang menyisir rambut, jenggot, mencabut bulu ketiak, kemudian atau ibu ini bahkan sewu sampai nyukur rambut yang ada di sekitar kemaluan, mandi di ihram, wangi-wangian, menggunakan sandal, terus sholat 2 rakaat sholat ihram, membaca surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas, terus mentalaqqan niat umroh, kita lakukan, dikeraskan, kemudian menghadap ke arah kiblat. Ini sunnah-sunnahnya ihram. Saat ini malam hari ini kita akan mengkaji rukun haji yang kedua. Nopo at-tani yang kedua, al-wuqufu bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wa huwa ruknul a'zam fil haji. Wukuf di Arafah itu adalah rukun yang paling besar di dalam menunaikan ibadah haji. Dari 6 rukun itu, yang paling a'zam, yang paling istimewa, yang paling besar adalah wukuf. Fil hadis, dalam hadis al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Man adraka Arafah, barang siapa yang menjumpai Arafah qabla an yaqami al-fajr, sebelum fajar itu terbit, sebelum terbitnya fajar, faqad adraka hajj, maka dia telah mendapati haji. Nah, jadi begini Pak, ini terang tadi bahwa ternyata wukuf di Arafah itu mulainya adalah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Siapa? Sampai kapan? Ternyata yang memiliki kalau durasinya cukup panjang. Sampai matahari, sampai fajar itu terbit, berarti sampai subuh. Sampai subuh. Berarti Arafah itu kalau
tidak hanya tanggal 9 Zulhijjah saja, tapi dibuat tanggal 10 Zulhijjah. Karena kalau sudah ketika guru syamsnya, ketika matahari tenggelam, maghrib, masuk maghrib itu berarti sudah tanggal 10. Lebih-lebih sampai terbit fajar. Nah, artinya Bapak Ibu, hadis Nabi Muhammad SAW ini, ketika ada yang wukuf di Arafah itu katakan jam 9 dalu, berarti sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Itu diperbolehkan, bukan nama. Bahkan menurut saya katakan jam 2 malam, atau jam 3 malam tengah Arafah, bukan nama. Makanya di sini makna roda Arafah, barang siapa yang menjumpai Arafah sebelum fajar terbit, fakot ada hajnya, maka dia telah mendapati haji. Walaupun hanya beberapa menit saja, katakan kasus seperti mungkin wonten tiyang sing tidak terangkut di Arafah, katakan berada di Makkah nang hotel, tidak terangkut, Pak wakil mau berangkat tinggalan. Nah ini pun buat apa-apa, walaupun tidak siang harinya. Semoga ini bolanya elit biasa. Nah ternyata kan Makkah ketinggalan, ya tidak apa-apa, cukup mantan itu diterangkan. Walaupun ini sampai jam 2 pagi, 3 pagi. Setelah itu baru biasanya meluncur kembali tembus dari waktu dengan sungguh telah datang, artinya Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan akhdhu dzambi man waqafa fi Arafat wa dhanna annahu lam yaghfir lahu. Dosa yang paling besar, dosa yang paling besar adalah ketika seseorang itu berada di Arafah, wukuf di Arafah, dan dia menduga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa. Ini loh Pak. Jadi hari Arafah itu Masya Allah hari yang sangat istimewa, hari yang dimuliakan. Sampai orang yang benar ya. Kalau ada orang yang ketika wukuf di Arafah dia menduga bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, itulah dosa yang terbesar. Nanti Nabi kita Muhammad SAW nanti dahulu min yaumin akbawa an yu'tiqallahu fihi abidan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari, tidak ada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerdekakan atau menyelamatkan hambanya dari siksa neraka. Itu tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyelamatkan hambanya dari siksa api neraka daripada hari Arafah. Dengan Pak mungkin ketika masuk bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, Nabi pernah menyampaikan bahwa setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan Allah akan selalu memilih siapa-siapa di antara para hambanya yang termasuk disebut binatang ini diselamatkan dari siksa api neraka. Itu setiap malam Pak, mulai malam pertama sampai malam terakhir. Jadi setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan Allah selalu memilih siapa-siapa di antara hamba Allah yang diselamatkan dari siksa api neraka. Nah jumlahnya itu para bapak kalau dibandingkan dengan hari Arafah itu teman-teman kamu. Jadi hari Arafah itu begitu mulianya sampai Nabi pernah menyampaikan bahwa hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka yang dipilih ketika di Arafah itu jauh lebih bila disamping wonten tiyang yang mengira bahwa di hari Arafah itu Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, itu termasuk dosa yang terbesar. Yaitu dosa yang terbesar. Nah, bila dipanjenengan harus yakin Pak, harus yakin ini tanggal 9 Dzulhijjah ketika orang-orang jamaah haji Tawaf, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, itu waktu yang istimewa. Istimewanya tidak hanya pada jamaah haji saja, panjenengan pun bisa ketika tidak menunaikan ibadah haji terus panjenengan disambut Nabi Poso, dikirim banyak-banyak baca sholawat, istighfar, lah insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Terus hemat Pak, tanggal 9 Dzulhijjah awak dewe lebih-lebih sampai melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, itu sangat amat disayang. Terus waqala Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan berkatalah Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wasifat mensifati al-hal keadaan di Sa'id Arafah, al-Qahir mensifati keadaan di Arafah. Ya wa fi Arafah, dan di Arafah itu kullu dzambin, setiap dosa mukaffar akan dilebur. Setiap dosa akan dilebur. Wa mughtafarun, dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala bi rahmati ghafir, dengan kasih sayang, dengan rahmat dari Ghafir, dan yang Maha Pengampun yakni Allah. Suap hasil para bapak ibu, hari Arafah itu adalah hari pengampunan. Dosa sebesar apapun insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haji yang mabrur itu seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak memiliki dosa-dosa. Terus waktu wukuf, waktunya wukuf, yadkhulu masuk min zawali syams, dari tergelincirnya matahari. Lil yaumit tasik, pada tanggal 9 Dzulhijjah, sampai ila fajril yaum al-ashir, sampai waktu fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Ini saya mulai. Katanya wukuf di Arafah itu tanggal 9. Waktu poso Arafah itu menghormati orang-orang yang sedang melaksanakan wukuf. Dari ibadah wukuf di Arafah itu
tidak hanya tanggal 9 Dzulhijjah saja, tapi juga tanggal 10. Jadi makanya kita puasa Arafah itu bukan berarti ya, harus orang-orang yang haji itu berada di Arafah. Lebih waktunya bertenang. Ini rasanya ini harus orang-orang haji itu sedang wukuf di Arafah. Ini berarti ya sampai tanggal 10, padahal tanggal 10 itu justru haram untuk menunaikan puasa karena sudah masuk Idul Adha. Jadi kita berpuasa itu sekali karena tanggal 9 Dzulhijjah. Dan itu memang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil kalau tahu, jadi waktu wukuf di Arafah itu adalah dari zawalnya matahari, tergelincirnya matahari, sampai fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wal qadrul wajib dan mampu, katakan mampu, wajib ya, di Arafah itu al-hudur bi ardi Arafah, harus ya berada di tanah Arafah. Jadi Arafah itu sudah diberi batasan dengan Nabi di Arafah namanya. Jadi ketika dia di luar Arafah, ya di luar Arafah itu berarti bukan dikatakan wukuf, harus di ardi Arafah. Lahbotan wahidatan, walaupun hanya sesaat. Seperti kemarin yang kita sampaikan, ketika sakit, jamaah haji lorong, nanti di rumah sakit ada namanya safari wukuf. Dari mobil ambulan, sebentar saja di Arafah, setelah itu balik rumah sakit balik. Nah, ini buat teman-teman itu sanding nopo itu mumpuni, sehingga kondisi apapun ya tetap harus memberikan wukuf. Kondisi sakit seperti itu pun juga harus wukuf di Arafah walaupun sesaat, walau marot, walaupun hanya sebatas berjalan. Saya melakukan setelah itu keluar lagi, keluar Arafah ya. Auna iman atau tidur saja, itu tok separuh itu keluar dari Arafah. Nah, ini buat teman-teman, pokoknya yang penting harus berada di Arafah karena termasuk wa syartul waqif, dan syaratnya wukuf di Arafah itu an yakuna ahlan lil ibadah. Jadi yang memang ahli ibadah. Syaratnya wukuf di Arafah itu yang memang ya, yang ahli ibadah. Maksudnya ahli ibadah itu apa? Fala yasihu wukuful ummah alaih. Kalau bukan ahli ibadah seperti orang yang pingsan, wal majnun, orang yang gila. Orang gila kan bukan ahli ibadah. Gila apa? Orang pingsan itu berarti nggak sah, sebatas sakit ya, sampai gendeng, bukan sah ya, karena orang gila bukan termasuk ahli ibadah. Terus sunanul wukuf, sunnahnya wukuf, al-ghuslul wukuf, mandi ya, saat dari wukuf itu disunahkan mandi. Terus masuknya sunnah mandi wukuf itu kapan? Minal fajri, dari waktu fajar. Fajar tanggal berapa? Tanggal 9. Waktu fajar tanggal 9. Berarti paginya, seperti panjenengan ketika sholat Jumat itu. Panjenengan sholat Jumat itu disunahkan mandi. Mulai kapan disunahkan? Mulai fajar. Terus panjenengan ingin pun niat nawaitul ghusla yaumil Jumat, sunatan lillahi ta'ala. Itu pun sah buat nama. Jumat memang rampung saja ya,
lebih diutamakan ketika panjenengan akan berangkat ke masjid. Jam 12, jam seger-seger ini diharapkan masjid seger. Ya, disini mulai isu keringetan kami, tapi mau kenapa itu tetap ya, karena sudah masuk waktu sama. Ya, ketika wukuf di Arafah itu mandinya di waktu pagi itu sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Terus sunahnya lagi apa? Dukhulu Arafah ba'da zawal, masuk Arafah itu setelah zawal. Ya. Jadi sunahnya itu justru setelah zawal. Matur itu. Tapi saya waktu wong jamaah haji tumplek-blek setengah Arafah nih, panjenengan berangkatnya mandur dulu, khawatirnya lunduk gitu namanya. Nah, makanya kadang-kadang berangkatnya justru malam. Dalu berarti tanggal itu nih. Ya memang sudah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, malamnya berangkat. Memiliki sunnahnya itu justru setelah matahari tergelincir. Nah, ini biasanya double yang menipu Pak. Ya kalau orang-orang kota itu berangkatnya ya sama itu. Terus yang nomor 3 sunnah wukuf itu apa? Al-jam'u, menjamak bainal asrai, zuhur dan asar, jamak takdimah. Nah, ini benar-benar ya. Nah, makanya biasanya Pak, ketika panjenengan haji di masing-masing tenda, masing-masing tenda itu biasanya wonten ya ini kita wonten satu duhur, sholat duhur, jamak mau bukan dikosong, mantun duhur, langsung melanjutkan sholat asar. Setelah itu baru nanti ada khutbah, ada khutbah Arafah. Setelah itu baru zikir pun sopan jenengan zikir nopo mau. Maca Quran monggo, tapi mangke ten mriki wonten diarahkan memperbanyak nopo, zikir nopo, mriki wonten. Apa nggih? Jadi sunat menjamak nopo dhuhr dan asar sama takdim. Terus yang keempat, sunahnya apa lagi? Al-ibtar minal azkar. Nah ini banyak berzikir. Zikir nopo? Bitasbih, tasbih. Subhanallah. Wa tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau panjenengan jadikan satu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini kan subhanallah, tasbih. Alhamdulillah, abdallah, wa la ilaha illallah, tahlil, Allahu akbar, takbir. Nah, tasbih, tahlil, wa tilawah, dan membaca Al-Quran. Ini membaca Al-Quran yang ditamakan surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini terakhir wonten wa qalu la ilaha illa Antul ghaib wa syahadati war-rahmanur rahim. Terus sampai Allahu khaliqul bari'ul musawwirul aswar dan seterusnya. Nah, ini surat Al-Hasyr. Itu disunahkan baca surat itu. Wa qira'atu suratul Ikhlas. Baca surat Ikhlas berapa kali? Alfa marrah, 1000 kali. Al-Fatihah mi'ah marrah, itu juga Al-Fatihah 1000 kali, 100 kali. Pokoknya zikir berapa? Memang wukuf di Arafah ya sudah zikir. Zikir wis baca Quran, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil. Kalau memang durasinya cukup panjang, mulai mandur di bawah. Biasanya mandi sampai maghrib sama takdim maghrib langsung meluncur ke Muzdalifah.
Terus washolati ala nabi, begitu juga sholawat. Disunahkan baca sholawat. Satu panjangkan sholawat Jibril ngomong sholawat, tapi nek nang mriki para rawuh, karena di sini yang paling afdal adalah as-sholatul ibrahimiyah. Sholat ibrahimiyah. Kados panjenengan tahiyat. Tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina alamin innaka Hamidum Majid. Terus baca sholawat Ibrahimiyah itu sangat amat sunnah. Terus berdoa, ini doa. Bilangnya panjenengan orang ketika haji itu panjenengan bagi dua nopo catat. Nanti ketika wukuf di Arafah yang dibaca. Karena saat mustajabah, maka terberi mahal buka beserta nangis tenanan ini, bukan nangis sakit. Jadi berdoa mengarah kepada Allah supaya diijabah. Dengan penuh konsentrasi, sakit nangis, itu langsung saya. Terus sunahnya apa lagi? Istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Ma'at thaharah beserta suci. Ada wudu. Menghadap ke arah kiblat. Bagi memang orang-orang ini. Jadi setelah Pak Yainya khutbah katakan khutbah Arafah, zikir menghadap ke arah kiblat. Terus al-buruz lisyams inda sokhrati tahta jabal rahman. Al-buruz itu menampakkan, maksudnya tidak berteduh, jadi menampakkan ke matahari, maksudnya tidak berteduh. Jadi ketika wukuf di Arafah itu sajane loh, sajane itu disunahkan tidak di dalam tenda. Di dalam tenda itu enak banget. Lebih-lebih saat ini wonten masih ini alamat yang tinggal ini senajan teng Arafah itu 1 tahun sekali ditempati, dan itu pun ditempati hanya sedina tok nih. Tapi yang plus ini masya Allah, atau kamar-kamar motor. Dikir tak beri, padahal tak beri ilmu sewu justru disunahkan. Ketika di Arafah itu keluar panas-panasan bukan apa-apa. Nah, malah tak beri itu tahta Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, sekarang Jabal Rahmah Pak Budi macamnya. Figur yang banyak beban itu justru disunahkan beri. Ini ada majalah yang arah-arah. Ya. Masih bisa di atas menteri wani-wani itu. Nah, justru disunahkan begini, langsung menatap matahari panas-panas, buat apa? Terus sunahnya lagi apa? Al-jamu bainal lail wan nahar. Sunahnya lagi adalah mengumpulkan antara malam dan siang. Maksudnya bagaimana? Al-hudur fi Arafah lailan wa naharan. Jadi hadir di Arafah itu bisa mendapati siangnya dan juga malamnya. Nah, bila nih beberapa di Arafah itu di Arafah begitu siang sampai baru sampai tenggelamnya matahari. Insya Allah kalau sama kita biasanya itu mantu nisa jam 8 baru di bis lah biasanya bergantian. Sistem tarot tudi lah, mulai pada terus bis ini angkut jamaah haji dari Arafah itu di Musdalifah. Setelah diturunkan di Musdalifah, bisa balik ke Arafah. Angkut lagi salam kan Musdalifah begitu sistem tarot tudi.
Nah itu biasanya berangkatnya meninggalkan Arafah itu setelah menunaikan sholat jamaah takdim maghrib kali isya. Maghrib lanjut isya. Nah, setelah itu baru antri. Antri bisnis wow meluncur nembus Musdalifah. Berarti kan mendapati siangnya tanggal 9 Dzulhijjah wow kali dalam ini. Nah itu memang disunahkan seperti itu. Andai mawon wukuf teng Arafah sampai sore tok, sampai asar. Setelah itu dia meninggalkan Arafah. Gimana nopo-nopo, cuma tidak mendapatkan kesunahan. Kata sini wow, bulan itu wow, betul yang sakit, jamaah sih sakit-sakit, ya, medit tok balik ke rumah sakit. Nopo sah-sah, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Sunahnya itu mendapatkan siangnya dan juga malam. Nanti riwayat sudah jika biar yang pun nabi waktu guru bisa menari, sehingga diarahkan yang menunaikan ibadah nopo wukuf di Arafah itu bisa menjumpai tenggelamnya matahari, maksudnya malam hari. Terus nomor 8 niat jamin takhir. Nah, nek teng mriki lho nggih. Nek teng mriki. Nggih. Niat jamin takhir lil maghrib wal isya. Niat jamak takhir. Jadi sebetulnya para bapak itu maghrib isya itu justru disunahkan sholatnya itu tidak di nopo boten teng Arafah. Ini teng mriki lho nggih. Karena apa? Disunahkan jamak takhir. Tapi tambah angel Pak. Makanya kiai-kiai terutama yang punya travel itu sudah ambil resiko. Karena kalau di Musdalifah itu angin Pak. Panjenengan pada sholat tidak ada tendanya. Bukan apa-apa, tapi lebih enak teng Arafah. Hanya biasanya Pak, teng Arafah itu masuk maghrib sudah langsung sholat maghrib, lanjut di isya. Tapi nek panjenengan kepingin mendapatkan kesunahannya, ini sholatnya tidak jamak takdim, tapi jamak akhir. Ini niat jamak takhir maghrib dan isya. Idza ghalaba ala dhanni, jika dia mempunyai dugaan yang kuat, annahu yusalliha qabla khurujil waqtul ikhtiyar di Musdalifah. Kalau dia memang memiliki dugaan yang kuat bahwa saya bisa kok nanti di Musdalifah jamak takhir, saya bisa nanti nyampe di Musdalifah jam sekian. Katakan nyampe di Musdalifah jam 1, sakit sama takhir. Nah, kata wahwa dzulul lail awal tadi sepertiga malam yang pertama. Wakilah bahkan isul lain tengah malam. Nek panjenengan punya keyakinan mengaku nyampe di Musdalifah, ya katakan jam 1, jam 12, wis tak jamak takhir. Cuman sekali lagi biasanya terutama yang sing jamaah kan rambut jamaah itu lagi gampang-gampang kita mau lebih-lebih sampai sesuai kabeh. Nah itu udah ambil resiko biasanya. Ya ini wis penting sholat mriki mawon. Nah di Musdalifah nanti tinggal enak. Wis kali dikir-dikir toh biasanya juga cari batu. Cari batu. Itu dipergunakan lempar jumroh. Karena setelah itu nanti jumroh apa Pak? Urut nanti. Nah, saya tidak tahu kondisi di Musdalifah tahun kemarin gimana. Di zaman Kolore masuk Allah kangelan Pak. Ini pada bibis bawang angin tidak seperti di Arafah. Arafah manusia. Apa dia? Terus
kesembilan sunnah wukuf niku napa? Ad-dafu ila Muzdalifah. Bertolak ke Muzdalifah. Kapan? Ba'da zawal sufur. Ya, ba'da zawal sufur lainnya. Setelah hilangnya mega kuning di malam hari. Mega kuning itu hilangnya kita jam itu. Atau mega merah ya. Jadi ketika matahari berada di sini tenggelam, nah ini bisa mega merah. Namun ini mega merah hilang. Mega merah hilang berarti melebat nombor di isya. Mega merah hilang berarti kan matahari sudah nyampe sini. Nanti betul sholat isya. Oh sampai nomor ini tambah dalam tahun ini pakai mulai kuning, dan kuning lagi kena sinar matahari. Kuning ini nanti begini. Nah itu justru bertolak ke Muzdalifah itu yang di malam hari, malam hari pertengahan malam hilangnya mega kuning. Tapi Pak Bu biasanya kalau jamaah haji Indonesia ini nyampe di Muzdalifah itu lebih awal. Kadang-kadang jam 9, waktu sana jam 9. Padahal berada di Muzdalifah itu harus mabit itu berarti di atas jam 12. Ya saat yang awal-awal ini mau bisnis standby Arafah ini mau itu ngangkut ini mau di Salatan Muzdalifah terus sing berangkatnya awal-awal sewu Surorin jam 8 sudah nyampe Muzdalifah awal kalau tendo menggunakan kain ihram angin begitu kencang pasang sing sepo-sepo ini kondisinya banyak drop di Muzdalifah karena tidak ada tenda. Kalau sekarang tenda ada, insya Allah mungkin kita nah, makanya jadi bertolaknya itu justru disunahkan di malam hari. Sehingga apa? Ketika sudah berada di Muzdalifah, terus dihitung mabit. Dan ini jam 8, jam 9, jam 10 masih belum dikatakan mabit. Harus tetap Pak itu. Nah, nanti bisnya ini, bisnya akan datang lagi jam berapa? Di atas jam 12 malam. Di atas jam 12 malam. Nah, jamaah haji dari Muzdalifah ini akan diantarkan lagi di Minang. Ada orang kebol dari sini mungkin yang tanyakan silakan. Bertanya. Dan ini Nabi kita Muhammad SAW ini nanti Abu Khairul Doa Yaumi Arafah. Jadi sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Dan sekali lagi yang dimaksud doa pada hari Arafah itu sebaik-baik doa bukan diperuntukkan jamaah haji maupun. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Berarti pada hari Arafah panjenengan katakannya tidak berangkat haji pun bisa memanfaatkan. Katakan saat ini tuhun berarti nek teng mriki jam pinten? Jam sekawan paling dah.
Kita apa tuh? Tak beri kuduhur, tak beri jam sekawan waktu asar. Nah, itu sudah masuk waktu wukuf. Oke, sampai dahulu nih. Itu kalau bisa kita pergunakan, yaitu dari doa-doa itu saat mustajab. Nah kadang-kadang menurut saya Pak, konsepnya itu wah dari haji kok. Seolah-olah kan hari Arafah ini diperuntukkan yang berangkat haji mawon, padahal tidak. Bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji pun itu juga bisa merupakan kemuliaan tanggal 9 Dzulhijjah. Namun untuk bertanya, ini pun kelas ini pembahasan tentang wukuf di Arafah. Di setiap rukun itu tidak bisa harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Tapi untuk ibadah yang lain itu, ibadah yang lain seperti sholat, rukun nikah. Jadi ya, rukun sekali lagi rukun itu harus tertunaikan. Rukun harus tertunaikan. Nah, setiap ibadah, mulai sholat, zakat, puasa, pokoknya ibadah itu mesti ada rukun-rukunnya. Nah, mesti ada rukun-rukun. Wonten rukunnya, wonten syarat. Jadi syarat sah itu harus tertunaikan, rukun-rukun juga harus tertunaikan. Ketika tidak tertunaikan, maka ibadah tadi secara hukum fikih dianggap tidak sah. Nah, para ulama sepakat kalau secara hukum fikih tidak sah, berarti dengan sendirinya tidak akan diterima oleh Allah. Saat ini contoh rukun sholat, katakan di Fatihah, baca Fatihah itu imamnya langsung baca surah, ya, atau tidak makmuman lah, menjalankan sholat dengan ujian tidak baca Fatihah, langsung surah. Nah, itu berarti kan ada satu rukun yang tidak tertunaikan. Nah, ini sholatnya batal secara fikih. Atau contoh yang lain, kosong. Di antara rukunnya menjaga supaya tidak kemasukan benda dari luar. Lubang ini tidak boleh dimasukkan benda dari luar. Lalu saya di semua dimasukkan pangan, benda. Itu berarti melanggar. Hukumnya tidak tertunaikan, nggak bisa. Nah, begitu juga ketika menunaikan ibadah haji. Hanya saja haji itu ada 3, kemarin kita haji. Wonten rukun, wonten wajib, wonten sunnah. Ada rukun-rukun haji, ada wajib-wajib haji, ada sunnah-sunnah haji. Nah, kadang-kadang konsepnya wajib haji, wajib berarti harus ditunaikan. Ternyata wajib haji itu ya tidak tertunaikan apa? Tapi bayar dam. Kalau rukun tidak ada bayar. Terus aku gak wukuf nang Arafah, bayar dam betul kan? Kata. Betul. Jadi harus tertunaikan. Cuman kalau ibadah-ibadah yang lain kan tidak ada wajib, ya rukun itu. Nah, haji ini wonten rukun haji, wonten wajib haji. Nah, ini yang kita haji masih rukun. Ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnah haji. Nanti akan kita haji. Ini si rukun, si nomor kali.
wal ikram saat ini apa? Tahu nggak? Oh, nah, insya Allah pertemuan akan datang. Nah, ini tawaf, ini tawaf. Masuk rukun. Yang dimaksud tawaf ifadah. Bagaimana cara tawaf yang benar sesuai hukum Islam? Matan bang, Seperti rukun nikah itu. sama. Kalau nikah kalau mahari, tak sama. Nikah kalau saksi ini, tak sama. Kalau wali termasuk rukun. Wali rukun. Kalau wali berarti kan itu Sudah apa yang penting kan? pertunaikan. Ya, kan ada wali jubir, wonten wali sanikawan, wonten diwakilkan. Makanya ada istilah tampil wali. Kalau tidak bisa mengambilkan sendiri, jadi diwakilkan. Ada wakil wali ya. Jadi Kalau hukum itu dibantah nggak bisa ya. tidak bisa. Betul kan? Kecuali kalau sudah pulang ke Indonesia, nah itu makanya wonten. Pokoknya turun. Nah, biasanya itu wonten aja. Sama jika wonten. Jadi rukun nikah. Nek kalau wedok calon mempelai putri itu bukan rukun. Panjenengan kok bilu nikah anak, kalau itu aneh, tetap sah. Yang dimaksud tidak ada perempuannya itu tidak hadir di situ. Panjenengan tertekan, ketemu calon orang tua di kantor, ya padahal calon istri di Indonesia. Panjenengan nikah dan Arab, dan Haram, sah. Karena bukan roh pun bukan tawagid bisa namun tetap ya itu diunjungkan para ulama ya kita akhiri dengan kafaratul majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.